Kelas 10 IPA di bab kedua matematika peminatan. Saya minta ini kamu perhatikan dengan baik. Ini sangat penting. Jangan tidak diperhatikan dengan teliti dan baik. Nah, tentang logaritma mestinya di kelas 9 sudah belajar, tetapi karena topiknya ini merupakan pengayaan, artinya boleh dipelajari, boleh tidak, maka beberapa sekolah kadang tidak belajar logaritma di SMP. Tapi tiba-tiba ternyata di kelas 10 IPA sudah langsung masuk ke fungsi logaritma, padahal pengantar logaritma belum dikuasai. Maka pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke pengantar logaritma, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Yang pertama, logaritma ada hubungannya dengan eksponen atau perpangkatan yang kita pelajari kelas 9 dan di kelas 10. Nah, logaritma itu kebalikan atau inverse dari eksponen. Maksudnya apa? Seperti ini. Nah, kalau eksponen kan bentuknya seperti ini kemarin. Jika misalnya A pangkat B misalnya hasilnya C. Ini bentuk eksponen. Nah, A ini disebut basisnya. Ya, A ini disebut basis atau bilangan pokoknya. Kemudian B ini disebut bilangan pangkatnya. Yang C disebut numerusnya. Nah, mengubah bentuk perpangkatan ke logaritma seperti ini. Di sini saya buat dua panah, artinya dari kiri ke kanan berlaku. Membaca ini sebenarnya jika dan hanya jika. A pangkat B sama dengan C jika dan hanya jika. Perhatikan tangan Pak Barto ini. A logaritma C, lihat. Saya tulis A logaritma C sama dengan B. Jadi kita mencari pangkatnya sebenarnya waktu di logaritma. Inilah hubungan antara eksponen dan logaritma. Maksudnya apa lagi? Langsung ke contoh. Misalnya 2 pangkat 3 kan 8, betul ya? Nah, jadi 2 logaritma 8 sama dengan 2 logaritma 8 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, kemudian coba misalnya begini. 5 logaritma 25 sama dengan berapa? Oke. Ini artinya bagaimana? Lihat ya. 2 logaritma 8 sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Betul ya? Nah, sekarang 5 logaritma 25 berapa? 5 pangkat berapa supaya 25? 5 pangkat 2. Karena 5 pangkat 2 kan 25. Sehingga 5 logaritma 25 ini tadi jawabannya adalah 2. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lagi biar makin mahir. 3 logaritma 81 berapa? Misalnya X lah kita sebut. Berapalah X-nya? 3 pangkat X sama dengan 81. Gitu ya. 3 pangkat X sama dengan 81. Ini kan 3 pangkat 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Kan 3 pangkat 4, 81. Jadi 3 logaritma 81, 4. Kalau 2 logaritma 16 berapa? Langsung tebak. 2 logaritma 16. Ayo. 2 pangkat berapa supaya 16? 4. Jadi perhatikan. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Betul ya? Oke, mengubahnya begitu. Hubungan antara bentuk eksponen dengan bentuk logaritma. Ingat sekali lagi,
kita harus punya kesepakatan bahwa A ini adalah bilangan pokok. Istilah-istilah nanti sering akan kita pakai, atau basis. Kemudian C ini adalah bilangan numerusnya. Nah, B adalah hasil perpangkatannya. Oke. Nah, itu dia. Maka akan kita lanjutkan berikutnya. Lagi masih latihan. Misalnya, ubah dulu ini ke bentuk logaritma. 5 pangkat 3 kan 125 ya. Maka kalau kita ubah ke logaritma ini, jika dan hanya jika, bagaimana mengubahnya? Ingat, lihat semua, lihat. 5 logaritma 125 adalah 3. Begitu mengubahnya ya. Oke, lagi. Berapalah pertanyaan berikutnya? 2 logaritma 32. Berapa hasilnya itu? Jadi ubah dulu 2 pangkat berapa supaya 32? Ayo, berapa? Berarti X-nya berapa? 2 pangkat 5. Kan? 2 pangkat 5 kan 32. Nah, itu dia ya. Ubah ke logaritma. 3 pangkat X sama dengan Y. Ubah ke logaritma bagaimana? Ini banyak sekali latihan saya buat ya supaya makin paham. Ini lihat 3, lihat tangannya, lihat 3 logaritma Y sama dengan X. Perhatikanlah, 3 pangkat X sama dengan Y. Perhatikan waktu mengubah pangkat ke logaritma. 3 logaritma Y sama dengan X. Tapi dari logaritma ke pangkat. 3 pangkat X sama dengan Y. Perhatikan cara Pak Bartu menunjuknya ya. Sekali lagi lengkapi dulu di catatannya. A ini basisnya ini harus positif. Tetapi positif pun kecuali 1. Tidak boleh 1. Semua bilangan positif kecuali 1. Ya, lengkapi dulu catatannya itu. Berikut kita akan masuk ke beberapa sifat-sifat logaritma, tetapi saya potong, biasanya itu sekaligus saja dibuat, saya potong untuk beberapa kali pertemuan. Nah, kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, A logaritma 1, 0. Kan A pangkat 0 kan 1. Semua bilangan di pangkat 0 kan 1. Makanya A logaritma 1, 0. Contohnya begini. 2 logaritma 1, 0. Kemudian 7 logaritma 1 juga 0. 25 logaritma 1 juga 0. Perlu saya ingatkan. Ingat, kan A logaritma B sama dengan C. Kalau A-nya basis 10, sering tidak ditulis. Jika A-nya 10 artinya basisnya 10, maka A logaritma B ditulis menjadi A logaritma B, maksud saya ditulis menjadi logaritma B. Jadi kalau tidak ada di sini basis yang dikasih tahu, itu artinya basis 10 ya, itu udah sebuah kesepakatan. Sifat yang kedua, A logaritma A 1. Kan A pangkat 1 kan A. Sehingga contohnya 5 logaritma 5, 1. 7 logaritma 7, 1. 8 logaritma 8, 1. 20 logaritma 20, 1. Ya. Sekarang kita fokus ke sifat ketiga. A logaritma B kali C bisa kita pecah menjadi 2 logaritma. Basisnya sama. Perhatikan. A logaritma B jadi tambah A logaritma C. Contohnya begini. Kalau ditanya misalnya logaritma 12. Ini basis 10 ya, jadi saya nggak tulis angka 10 ya. Memang nggak akan kamu ketemu kalau dibuat basis 10 pakai angka 10 di sini. Jadi ini 10 logaritma 12 maksudnya. Nah, logaritma 12 coba kita uraikan dulu. Oke. Logaritma 12 kan berarti logaritma misalnya 4 kali 3. Kita sederhanakan dulu ya. Logaritma 4 kali 3. Nah, boleh kita tulis logaritma 12 menjadi logaritma 4 tambah logaritma 3. Atau logaritma 4 kita ubah lagi menjadi logaritma
2 kali 2 kan 4. Ini tetap logaritma 3. Sehingga ini menjadi logaritma 2 kali 2 kita pecah menjadi dua buah logaritma. Menjadi logaritma 2 tambah logaritma 2 jadi tambah logaritma 3. Logaritma 2 tambah logaritma 2 berarti ada berapa buah logaritma 2? 2. Berarti gini. 2 logaritma 2 tambah logaritma 3. 2 yang di sini tidak di basis ya, tidak di atas ya. Jadi jangan asal menulis ya. Oke, itu ketika kita memecah menggunakan sifat A logaritma B kali C sama dengan A logaritma B tambah A logaritma C. Oke, sifat keempat, A logaritma B per C sama dengan, kita pecah juga menjadi dua logaritma. A logaritma B tapi kurang A logaritma C, tidak di bawah ya. Oke, contohnya begini. Logaritma 5 per 2 sama dengan logaritma 5 kurang logaritma 2. Logaritma 2 kita logaritma 5 kita nggak tahu. Itu harus kita pakai tabel logaritma. Logaritma 2 pun kita tidak tahu. Maka kita mesti pakai tabel logaritma. Nanti coba cari di internet tabel logaritma ya. Yang kita tahu logaritma 10. Berapalah logaritma 10? Kalau logaritma 10 kan mudah. Catatan misalnya gini, logaritma 10 1. Kenapa? Karena ini kan basisnya 10 nih. 10 pangkat 1 10. Logaritma 100 2 karena 10 pangkat 2 100. Logaritma 1000 3. Oke, logaritma 1 per 10. Nah, nanti kita pelajari waktu bagian berikutnya itu. Logaritma 10.000 4. Ini untuk basis 10 ya. Tapi kalau 2 logaritma 10 bukan 1 ya. Ingat ini untuk basis 10. Logaritma-logaritmanya ini sudah kita bisa cari nanti. Nah, kita misalnya punya soal gabungan antara sifat yang 4 tadi. 4 buah sifat itu. Kemudian ada hitunglah hasil dari logaritma 2 tambah logaritma 18 ya. Saya ambil soal yang dari buku. Logaritma 2 tambah logaritma 18 kurang logaritma 6 tambah logaritma 5 kurang logaritma 3. Bagaimana mencarinya? Buat aja ini jadi sebuah logaritma. Sekali menulis logaritmanya. Ingat semua basis 10 ini ya. Basis 10 berarti kita tulis sama dengan logaritma. Yang tambahkan itu hasil perkalian. Berarti 2 kali 18. Itu di sifat ketiga tadi ya, kali 18. Ada lagi yang tambah ini. Kali 5. Kemudian kurang taruh di sini per 6 kali kurang berapa lagi? 3. Langsung kita sederhanakan. 6 kali 3 berapa? 18. Habis dengan ini. Sama dengan logaritma 2 kali 5 berapa? 10. Logaritma 10 tadi berapa? 1. Nah, misalnya diketahui logaritma 2 kita misalkan A. Logaritma 3 nilainya B. Logaritma 5 nilainya C. Yang ditanya misalnya logaritma 5 per 2. Berarti dengan sifat logaritma kalau ada pembagian begini kita pecah menjadi dua logaritma. Menjadi logaritma 5 kurang logaritma 2. Logaritma 5 apa tadi? C. Logaritma 2 A. Oke, selesai untuk itu. Kemudian kalau ditanya misalnya logaritma 75. Logaritma 75 berapa? Kalau berarti angka 75 nanti kita hubungkan dengan 2, 3, dan 5. 75 ini kan 25 kali 3 ya. 3 kali 25. 3 kali 5 kali 5. Betul nggak? Betul ya? 3 kali 5 kan 15. 15 kali 5, 27. Nah, kalau ada perkalian seperti ini dalam sebuah logaritma, kita pecah menjadi penjumlahan. Berarti logaritma 3 tambah logaritma 5 tambah logaritma 5. Logaritma 3 tidak, tadi dibilang apa? B. Logaritma 5 C. Logaritma 5 C. Berarti B tambah C 2C. Nah, kalau misalnya logaritma 200. Kalau ditanya logaritma 200. Logaritma 200 ini kan logaritma 2 kali 100. Betul ya? Kita pecah menjadi penjumlahan. Berarti logaritma 2 tambah logaritma 100. Logaritma 2 berapa? Tadi A.
Logaritma 100 kan tahu berapa logaritma 100? 2. Jadi jawabannya A tambah 2. Ya. Kalau logaritma 0,002. Nah, ini kan logaritma 0,002 ini kan 2 per 1000, betul ya? Ini kan 0,02 2 per 1000. Nah, kalau ada pembagian begini kita pecah menjadi logaritma 2, jadi kurang logaritma 1000. Logaritma 2 tadi A, logaritma 1000 hafal ya 3. Baik, itu dulu yang akan kamu pelajari kali ini. Saya minta nanti kalau ada nggak ngerti, tanya dulu Pak Barto. Oke, tanya dulu Pak Barto, kemudian WA Pak Barto atau di grup, baru nanti saya akan layani. Cuman jangan sampai malam kali. Ya, kita diskusikan di grup apa yang tidak mengerti. Catat dulu dengan rapi sifat-sifatnya ini semua. Sudah? Selamat belajar, Tuhan memberkati.